Dunia telah lama menanti sebuah janji yang tertulis dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang datangnya seorang pemimpin yang akan membawa cahaya di tengah kegelapan. Sang Imam Mahdi yang dijanjikan. Zuhure Mahdiye आखिर ज़मां है संभल जाओ के वक्त इम्तिहान है. Namun, bagaimana tanda-tanda kedatangannya? Apakah sejarah telah merekam bukti-bukti yang telah disampaikan dalam nubuatan itu? Sebuah peristiwa dahsyat yang mengguncang dunia di penghujung abad ke-19. Meletusnya Gunung Krakatau. Apakah ini hanya fenomena alam? Ataukah ada makna tersembunyi di baliknya? Dalam dokumenter ini, kita akan mengupas sejarah, bukti, dan tafsir yang menghubungkan peristiwa ini dengan kedatangan seorang yang dijanjikan, yaitu Imam Mahdi dan Masih Maud. ऐसा ही जावा की आग भी लाखों इंसानों ने मुशाहिदा की. ऐसा ही जावा की आग भी लाखों इंसानों ने मुशाहिदा की. Indonesia belum lahir ketika wahyu ini diturunkan kepada Hadrat Masih Maud Salam di sekitar akhir tahun 1800-an. Jadi beliau hanya menyinggung tentang Pulau Jawa. Di dalam Ayyamus Sulah, beliau menyebutkan tentang begitu jelasnya hadis yang menguraikan tentang kebenaran kedatangan Hadrat Imam Mahdi dan Masihil Maud. Baik itu tentang di negeri mana akan datang dan di dusun mana beliau akan lahir. Kemudian bagaimana beliau akan tumbuh dengan satu kemampuan beliau yang sangat luar biasa sebagai seorang yang berpotensi menjadi imam zaman. Dan di dalam kitab-kitab suci juga, baik itu di dalam Hinduisme maupun di dalam Yudaisme, di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab suci lainnya, disebutkan tentang tanda-tanda pribadi yang akan datang di akhir zaman ini. Dan ini suatu proses yang begitu menarik, bahwa bagaimana beliau menuliskan di dalam buku Ayyamus Sulah, yaitu hari-hari perdamaian. Beliau menjelaskan bahwa tentang siapa musuh dan lawannya, bagaimana sebab dan akan menimbulkan bencana, peringatan, ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama saya akan sebutkan tentang Hinduisme. Ahmad adalah orangnya yang dengan akalnya akan memegang teguh hak dan kebenaran yang diberikan oleh bapa rohaninya. Dan dia akan mengatakan, akulah yang dilahirkan di tengah kamu bagaikan matahari, dan akan menghiasi perkataan-perkataanku dengan ajaran-ajaran indah bapa rohaniku, dari mana aku memperoleh kekuatan. Nah, jadi beliau bukan lahir dengan sendirinya, tetapi ada suatu nusrat dan dukungan dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dikatakan bahwa resi atau wali itu akan memperlihatkan kegagahan dan kepahlawanannya di Kadon. Nah, ya, jadi mirip dengan Kadian itu. Dan karya-karyanya akan menakjubkan siapa yang tidak mengenalnya. Jadi ini ada suatu ilmu ma'rifat yang akan membuka cakrawala tentang arif billah ini, dan beliau akan memperkenalkan kepada dunia tentang pengenalan Hadrat Masih Maud terhadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tauhid yang murni. Dan orang yang akan menyinari dunia dengan cahaya rohaniah,
yang akan menanggung kesusahan guna kepentingan kesenangan manusia adalah Krishna. Nah, jadi beliau sebagai Imam Mahdi dan Masih Maud, kalau di dalam Hindu beliau sebagai Krishna, ya, juru damai ini. Dan dengan dan menetap di dekat sungai yang dia itu perbatasan dengan orang-orang yang menyertainya. Jadi Sungai Beas itu di Kadian menunjukkan bagaimana Hadrat Mirza Ghulam Ahmad itu akan lahir di Kadian itu, Kadon. Dan di dalam kitab Buddha disebutkan bahwa Buddha Gautama ini, Siddhartha Buddha Gautama juga akan datang. Dan beliau akan disebut sebagai Adon. Adon itu yang mulia. Nah, istilah yang dalam bahasa Urdu adalah huzur. Di dalam Matius 24 ayat 21, di sini dikatakan bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa yang sangat dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar atau pes, dan kelaparan, dan akan terjadi juga kejadian-kejadian yang mengejutkan dan tanda yang dahsyat dari langit, yaitu gerhana bulan dan matahari. Ya. Kemudian di Matius 24 ayat 29, ini dijelaskan juga bahwa segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan, dan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, ini bagaimana nanti suasana yang timbul gempa, penyakit-penyakit, dan suatu goncangan dunia di baik kerajaan-kerajaan ini, itu dilukiskan dalam ayat surah bahwa nanti setelah gempa dan hingar-bingar bencana alam itu akan nanti menurun dia. Nah, menurunnya ini akan terus dia melandai, akan terjadi perdamaian dunia. Nah, beliau menerangkan bahwa kalian sudah membaca hadis dari mulai kelahiran, tempat dia datangnya, yaitu dengan beliau diberi ilmu yang zahir dan batin, akan beri kemasyhuran, lawan-lawannya akan menjadi jelas kepada beliau itu, dan akhirnya beliau akan menang. Nah, ini hadis-hadis begitu lengkap, ya, lebih dari 80 hadis yang menunjang tentang kebenaran itu. Nah, salah satu rangkaian dari gempa yang akan terjadi, beliau mendapat wahyu bahwa camak gede kelaungga tujuku panchbar, bahwa kilauan gempa api yang akan muncul dari dasar bumi ini akan terjadi 5 kali. Ya. Nah, terjadi satu kali gempa ini menimbulkan ratusan ribu orang meninggal di daerah Punjab. Nah, kemudian akan disusul lagi. Kemudian dikatakan bahar ai phir khuda ki baat puri hui. Nanti akan ada musim bunga, dan setelah itu sempurnalah firman dan kalam Allah. Nah, inilah rangkaian dengan gempa yang akan muncul ini. Lalu tentang bahwa Jawa Ki Ag, ya, bahwa Jawa Ki Ag itu akan muncul nanti. Itu ternyata muncul di tahun 1883. Dan begitu hebatnya gelombang laut yang ditimbulkan oleh bencana alam itu riak dan gelombangnya itu sampai di Amerika Selatan. Dan kita lihat kalau di Teluk Betung di Lampung, kita pergi ke sana dekat masjid, ya, di sana ada pelampung mercusuar yang dilambungkan oleh gelombang itu sampai ke atas puncak gunung di Teluk Betung. Nah, itu begitu hebatnya, dan itulah yang terjadi. Nah, di dalam Injil disebutkan bahwa Yesus yang akan datang kedua kali ini akan muncul nanti di tengah-tengah perlawanan ulama dan fuqaha, dikarenakan mereka akan dikhawatir tentang persaingan kemasyhuran dan kepopuleran mereka, karena ilmu yang diberikan oleh Hadrat Masih Maud SAW, ilmu yang diturunkan secara berkat dari warisan Rasulullah SAW. Nah, pada begini beliau menerangkan bahwa pemerintah Inggris ini membawa kedamaian dunia, toleransi dan kebebasan beragama, dan bagaimana hak-hak azazinya itu. Dan pada saat itu memang kerajaan akan terjadi di atas peperangan di atas kerajaan. Dan setelah itu akan ada nanti berbagai macam bencana, tapi setelah itu akan ada suatu masa di mana
teknologi dan kemajuan-kemajuan yang luar biasa akan mendukung tanda-tanda akhir zaman. Nah, beliau menyatakan bahwa ketika ini muncul, itu nanti hukum akan mendunia dan kesejahteraan juga akan merata ke mana-mana. Dan pada saat itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini begini, bahwa An Sa'idil Khudri qala Rasulullah SAW, ubasyirukum bil mahdi, aku berikan kabar suka kepada engkau tentang Mahdi. Yub'asu fi ummatni ala ikhtilafi minan nasi wa zalazila wal yamdulul ardu qistan wa adlan. Bahwa akan dibangkitkan di dalam umat ini pada saat di dalam umat ini terjadi perselisihan dan pertikaian perselisihan faham di sana. Dan wazalazila, dan zilzilah itu gempa bumi akan terjadi di mana-mana. Wal yamdulul ardu qistan. Nah, pada saat itu akan terjadilah keadilan dan kesejahteraan, ya. Sebagaimana terjadi itu kedamaian dan ketentraman. Jadi ketentraman itu muncul ketika cahaya itu sudah mulai merata. Ya, kalau matahari muncul di waktu gelap, nah ini bukan matahari tiba-tiba akan terus menerangi semua, tapi keadaan itu yang mendukung nanti tentang keadaan yang kedatangan Hazrat Masih Maud Salam. आखिर ज़मां है. Letusan Krakatau bukan sekedar sejarah. Suaranya terdengar hingga ribuan kilometer. Gelombangnya mengubah peta dunia. Di segmen ini, kita akan menelusuri sejarah Gunung Krakatau. Dari letusan yang dahsyat hingga lahirnya anak Krakatau yang kini masih aktif. Gunung Krakatau, sebuah kompleks gunung berapi di Selat Sunda yang terletak di antara Pulau Jawa dan Sumatera, telah menjadi subjek penelitian ilmiah selama lebih dari 1 abad. Letusan dahsyatnya pada tahun 1883 bukan hanya merupakan peristiwa geologi lokal, tetapi juga memiliki dampak global yang signifikan, baik secara fisik maupun iklim. Krakatau terletak di wilayah tektonik yang sangat aktif, di mana lempeng Indo-Australia bergerak ke bawah lempeng Eurasia. Proses subduksi di zona ini menciptakan jalur gunung berapi yang membentuk cincin api Pasifik. Sebelum letusan besar tahun 1883, Krakatau terdiri dari 3 puncak utama, Rakata, Danan, dan Perbuatan, yang membentuk sebuah kompleks vulkanik aktif. Aktivitas vulkanik Krakatau tercatat sejak awal abad ke-17. Tetapi puncaknya terjadi pada tahun 1883, ketika serangkaian letusan yang dimulai pada Mei mencapai klimaks pada 27 Agustus. Letusan Krakatau tahun 1883 tercatat sebagai salah satu letusan gunung berapi paling dahsyat dalam sejarah modern. Diperkirakan letusan tersebut memiliki Volcanic Explosivity Index setara dengan kekuatan 200 megaton TNT atau sekitar 13.000 kali lebih kuat dari bom atom Hiroshima. Letusan ini menghasilkan kolom erupsi setinggi lebih dari 30 km ke atmosfer, disertai dengan serangkaian ledakan yang terdengar hingga Pulau Rodriguez di Samudra Hindia, sekitar 4.800 km jauhnya. Gelombang tekanan dari letusan tersebut mengelilingi bumi hingga 7 kali. Salah satu dampak paling destruktif dari letusan Krakatau adalah tsunami yang dihasilkan oleh runtuhnya kaldera ke dalam laut. Gelombang tsunami setinggi 30 hingga 40 meter menghantam pesisir Sumatera dan Jawa, menyebabkan kerusakan besar-besaran dan menewaskan lebih dari 36.000 jiwa. Selain tsunami, Krakatau juga melepaskan sekitar 20 juta ton sulfur dioksida ke atmosfer, yang berkontribusi pada fenomena pendinginan global sementara. Partikel abu vulkanik dan aerosol sulfur yang terlempar ke stratosfer menyebabkan fenomena yang dikenal sebagai volcanic winter atau musim dingin vulkanik. Cahaya matahari terhalang oleh lapisan debu vulkanik yang menyebabkan penurunan suhu global sebesar 1,2 derajat Celcius selama beberapa tahun berikutnya. Fenomena ini juga mempengaruhi pola cuaca di berbagai belahan dunia, dengan hujan deras dan cuaca ekstrim yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat pada tahun-tahun berikutnya. Efek optik dari abu di atmosfer juga
menghasilkan langit berwarna merah yang spektakuler, yang kemudian diabadikan dalam banyak lukisan dan catatan sejarah. Setelah letusan tahun 1883, kaldera Krakatau perlahan membentuk gunung baru yang dikenal sebagai Anak Krakatau. Muncul pertama kali pada tahun 1927. Anak Krakatau terus tumbuh dengan kecepatan rata-rata 13 cm per minggu. Hingga kini, Anak Krakatau masih aktif dan menjadi salah satu gunung berapi yang terus dipantau secara intensif oleh para vulkanolog. Letusan Krakatau telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu vulkanologi modern. Teknologi pemantauan kini memungkinkan deteksi dini aktivitas vulkanik. Melalui alat seperti seismometer, pemantauan deformasi tanah, serta analisis gas vulkanik. Namun, meski teknologi telah berkembang pesat, sejarah mengajarkan kita untuk tetap waspada terhadap potensi ancaman bencana alam. Aktivitas vulkanik seperti Krakatau adalah pengingat akan kekuatan alam yang tidak bisa diremehkan. Letusan Gunung Krakatau juga memberikan pertanda ilahi tentang kedatangan sosok yang dijanjikan. Krakatau masih berdiri, menjadi saksi bisu dari peristiwa besar yang telah berlalu. Tim MTA dan tim Pinus akan membawa kita ke sana, melihat sendiri bagaimana keadaannya sekarang dan bagaimana kita bisa mendaki ke puncaknya. Sebuah perjalanan untuk merasakan jejak sejarah yang masih menyala. Imam Mahdi telah turun, namun apakah kita telah memahami tanda-tandanya? Perjalanan menuju Krakatau dimulai dari Jakarta. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami dan tim bersiap berangkat menuju Merak, Banten. Perjalanan ini bukan sekedar perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan menapaki sejarah, menelusuri jejak dari sebuah tanda besar yang telah lama disebutkan dalam nubuatan. Jarak tempuh sekitar 2 jam. Dalam perjalanan, kami berdiskusi tentang apa yang akan kami temui, tentang bagaimana letusan dahsyat Krakatau pernah mengubah dunia. Setibanya di pelabuhan Merak, kapal feri sudah bersiap berlayar. Lautan gelap terbentang di depan. Satu langkah lagi, kami akan meninggalkan Pulau Jawa. Di atas kapal, angin laut bertiup sejuk. Suasana sepi, hanya ada suara ombak yang menghantam lambung kapal. Dalam hati, kami bertanya, apakah yang akan kami temui di seberang sana? Setelah sekitar 2 jam menyeberangi Selat Sunda, kami pun tiba di Bakauheni, Lampung. Tapi perjalanan belum selesai. Dari Bakauheni, perjalanan dilanjutkan menuju Dermaga Canti, sebuah pelabuhan kecil yang menjadi titik awal menuju Anak Krakatau. Perjalanan darat selama 1 jam ini melewati desa-desa pesisir. Di kiri dan kanan terlihat kebun-kebun hijau dan laut biru di kejauhan. Langit mulai cerah, sebuah pertanda bahwa hari yang penuh makna baru saja dimulai. Dari Dermaga Canti, kami menaiki kapal angkutan kecil. Tujuan kami berikutnya, Pulau Sebesi. 2 jam di atas lautan, dihantam ombak, diterpa angin. Di kejauhan, Anak Krakatau mulai terlihat samar-samar. Seolah memberi isyarat bahwa perjalanan ini semakin dekat ke puncaknya. Setibanya di Pulau Sebesi, kami beristirahat sejenak. Pulau ini tenang, jauh dari kebisingan. Hanya ada suara burung dan deburan ombak.
kami berdiskusi merencanakan pendakian esok hari, karena esok kami menghadapi salah satu perjalanan spiritual yang tak terlupakan. Pagi berikutnya, perjalanan kembali dilanjutkan. Dengan kapal yang sama, kami menuju Gunung Anak Rakatau. 1,5 jam perjalanan. Semakin dekat, semakin terlihat jelas gunung yang dahulu lahir dari letusan mahadahsyat ini. Sesampainya di kaki gunung, kami tahu bahwa langkah berikutnya akan membawa kami ke tempat penuh sejarah ini. Pendakian pun dimulai. Tanah yang kami pijak adalah tanah vulkanik, berpasir, dan setiap langkah terasa berat. Namun semakin tinggi, semakin terasa betapa kecilnya kami di hadapan alam. Di puncak inilah kami mengingat kembali bagaimana letusan ini dahulu mengguncang dunia. Sesampainya di puncak, kami semua terdiam, memandang ke kejauhan, meresapi kebesaran Sang Pencipta. Kemudian, azan dikumandangkan di tempat yang menjadi saksi salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada salah satu nubuatan dari Hazrat Rasulullah SAW berkenaan tentang tanda-tanda akhir zaman atau memang tanda-tanda turunnya Hazrat Imam Mahdi alaihissalam. Dan salah satunya adalah adanya asap di dunia. Nah, Hazrat Masih Maud alaihissalam, yakni Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, mendakwakan bahwasannya inilah merupakan salah satu turunnya Imam Mahdi alaihissalam yang dijanjikan. Beliau menulis dalam bukunya Ayam Esuh atau Hari-Hari Perdamaian, yakni yang bunyinya bahwasanya sudah dikabar gaibkan berkenaan tentang api dari Jawa yang akan muncul pada zaman Masih Maud alaihissalam. Sekarang semuanya sudah tahu bahwa api itu pun telah muncul dan tidak ada seorang pun yang memiliki pengetahuan ataupun akal yang dapat menyangkalnya. Beliau menulis buku ini pada tahun 1889, yakni tepat beberapa tahun setelah Krakatau sendiri itu meletus. Beliau bersabda bahwasanya Jawa ki aki nisbat bi khabar di gaiti ke Masih Maud ke zamane में निकले गई अब सबको मालूम है कि वो आग भी निकल आई और किसी वाकिफकार को उसे इनकार नहीं. Januari 1899, Ruhani Khazain jilid 14 halaman 281 pada tahun 1899. Jadi ini merupakan pendakwaan dari Hazrat Masih Maud alaihissalam yang bahkan ditulis dalam tafsir beliau, yakni wa akhrina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-4.
Beliau menjelaskan bahwasannya salah satu dari tanda-tandanya nubuatan berkenaan tentang Imam Mahdi alaihissalam adalah asap ini ataupun api dari Jawa ini. Dan beliau mendakwakan ini merupakan penggenapannya di zaman Hazrat Masih Maud Wassalam. Kita patut berbangga dan menjadikan refleksi keimanan kita bahwasannya salah satu nubuatannya turun di Indonesia, yakni meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883. Bahkan ketika Gunung Krakatau itu meletus, asapnya tidak sampai di Nusantara saja, tidak sampai di Indonesia, bahkan ke benua-benua Eropa, Amerika, bahkan Afrika. Dunia semuanya berkabung, dunia semuanya merasakan letusan Gunung Krakatau ini. Bahkan langit dan mentari pun begitu memerah, abu-abu vulkanik bermencaran, dan sungguh sangat luar biasa. Saya baca di salah satu jurnal pada saat itu 1883 sampai 1886 barulah awan ataupun langit kembali mulai cerah lagi. Jadi selama 3 tahun berturut-turut awan dan langit sungguh sangat gelap dan sungguh sangat merasakan bahwasannya abu vulkanik dari letusan Gunung Krakatau sangat luar biasa. Demikian pemirsa MTA yang berbahagia, semoga ini dapat meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita bahwasannya inilah penggenapan daripada turunnya Imam Mahdi di akhir zaman. Setelah perjalanan yang penuh makna ini, kami pun bersiap kembali. Krakatau akan tetap berdiri, menjadi saksi, menjadi tanda. Namun, bagi kami, perjalanan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari pemahaman yang lebih dalam, bahwa janjinya adalah pasti. Akhir zaman hai, संभल जाओ के वक्त इम्तिहान है, संभल जाओ के वक्त